Hello, what's up good people, apa kabar kalian? Kembali lagi bareng saya dan kita kembali akan mengulas alur cerita sinetron Love Story The Series yang tayang setiap malamnya di layar televisi kesayangan kalian. Di episode kali ini kita dibuat nyut-nyutan di mana ada si Dinda yang memang sudah mulai terpuruk karena dirinya satu persatu kejahatannya sudah mulai diketahui oleh Wilantara. Kira-kira apa sikap dan juga tindakan yang diambil Wilantara untuk si Dinda yang memang sudah selama ini sudah menyimpan banyak kejahatan di belakang Wilantara. Baiklah sob, semoga kemungkinannya akan menjadi kemungkinan yang membuat kita bahagia karena bagaimanapun kalian maupun saya pasti tidak setuju dengan pernikahan Wilantara dan Dinda kala itu. Oke, sebelum lanjut nonton video dan ulasan alur cerita sinetronnya untuk kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kalian tak ketinggalan video dan info-info menarik seputar selebritis dan pesinetronan Indonesia kesayangan kalian. And check it out. Oke, masuk di adegan awal sinetron nih sob, dimana ada si Ken yang berhasil membekuk kawanan maling yang berusaha mencuri laptopnya si Ken. Memang sih itu merupakan skenario dari atasannya si Ken yang memang udah merasa akan tergeser sebentar lagi posisinya oleh prestasinya si Ken. Namun mereka berhasil diringkus oleh si Ken dan juga mereka meminta maaf kepada si Ken dan berjanji tidak akan mengganggunya lagi. Ke scan lain lagi di mana ada si Dinda ya, yang sekali lagi kita bahas di sini dia mulai terpuruk dengan apa yang dikatakannya sebelumnya. Wilantara sangat marah dan jengkel sekali kepada si Dinda karena si Dinda dengan lancangnya berkata bahwasannya keluarganya Wilantara seperti segerombolan pemain sirkus. Siapa yang tidak marah jika dikatakan seperti itu? Wilantara mulai sadar bahwasannya selama ini Dinda tidak tulus untuk menerima keluarga Wilantara. Jadi di sini Wilantara mungkin sudah ancang-ancang untuk mengambil tindakan dengan semua sikapnya si Anita. Terlebih Wilantara sekarang sudah banyak mengetahui rencana-rencana jahatnya si Dinda, terutama yang sudah direncanakan oleh Dinda dan juga si Nandin. Dan perlu diketahui juga sampai saat ini si Dinda belum juga berhenti untuk merusak rumah tangga Ken dan Maudy. Ke scan lain lagi di mana ada si Ken dan Maudy yang baru saja sampai di rumahnya. Ken bersiap-siap, katanya dia hendak mandi dan juga bersih-bersih. Namun di sana si Maudy dikejutkan ketika membuka lemari. Di dalam lemari itu ada seekor tikus yang memang membuat dirinya kaget. Maudy lari dan meminta pertolongan kepada Ken dan akhirnya Ken menyapu tikus tersebut dan melemparkannya keluar rumah. Baik guys, kita masuk lagi ke scan lain ini sob, dimana ada orang suruhan atasannya si Ken ini yang melaporkan bahwa usaha dan upayanya untuk mencuri laptopnya si Ken ternyata gagal. Atasan si Ken ini pun marah-marah kepada preman bayarannya. Tidak becus lah, bla 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 lah. Tapi ternyata si preman itu pun malah membentak kembali atasannya si Ken. Preman-preman itu malah membela Ken karena Ken sudah berbaik hati memberikan sejumlah uang kepada mereka. Mereka pun berkata kepada bosnya bahwa mereka tidak ingin lagi mengganggu orang baik seperti si Ken. Di sini sob, atasannya si Ken malah berpikir bahwa sikap baik si Ken itu akan bisa dijadikan kelemahannya sendiri. Mungkin dia sedang mengatur siasat dan skenario lain. Ya kita saksikan saja di episode yang akan datang dan semoga si Ken dapat menghalau semua rintangan yang menimpa dirinya selama ini. Ke scan lain lagi di mana ada si Ken yang terlihat sedang melakukan sholat berjamaah dengan istrinya. Di sana Maudy sempat mengeluh bahwasanya kamarnya itu memang sangat haredang sekali guys. Maudy pun berkata andaikan kamar kita memiliki AC. Ken berjanji kepada Maudy secepatnya dia akan membelikan Maudy AC dan Maudy pun akan tertidur dengan nyaman di kamarnya. Pagi pun tiba, Ken sudah bersiap-siap dan bergegas hendak berangkat ke kantornya. Namun Maudy sedang dipusingkan karena dia baru saja mendapat surat tagihan bayaran kuliahnya.
yang memang nilainya cukup lumayan gede juga ya guys, 25 juta rupiah kekurangannya. Maudi pun awalnya tidak ingin memberitahukan perihal surat itu kepada suaminya, namun akhirnya si Ken bisa membaca gerak-gerik dan juga bahasa tubuhnya si Maudi yang sedang berbohong. Ken memaksa dan mendesak Maudi agar Maudi berkata jujur kepada dirinya soal apa yang disembunyikannya. Akhirnya Maudi pun membeberkan bahwasanya dia sudah ditagih biaya kuliahnya. Saat mereka dipusingkan dengan biaya kuliah, kepusingan lain juga datang, di mana ada tukang AC yang sengaja datang ke rumahnya Ken dan Maudi, katanya hendak memasang AC. Maudi dan Ken pun terheran-heran karena mereka tidak merasa memesan AC kepada siapapun. Ken bertanya kepada Maudi karena Ken takut Maudi memesan AC di belakang Ken selama ini. Namun ternyata Maudi juga tidak melakukannya. Maudi pun langsung menelpon Oma karena mungkin menurut Maudi Oma lah yang memberikan AC itu untuk mereka. Oma tidak mengakui, Emily juga demikian. Tapi ternyata yang memberikan AC itu adalah si Argadana, ayahnya si Maudi. Maudi berkata kepada si Argadana, "Kenapa papa repot-repot membelikan kami AC?" Argadana pun berkata kepada si Maudi, "Kan itu sudah janji papa dan kamu juga tidak mengingkarinya." Baik guys, di sini si Oma menerangkan dan memberi wejangan kepada si Argadana bahwasanya Argadana tidak boleh bersikap semenang-menang seperti itu karena sekarang Maudi sudah memiliki istri. Bagaimana jika Ken marah karena kiriman AC dari dirinya itu? Argadana pun malah balik marah kepada si Oma bahwasanya Ken tidak harus terlalu idealis untuk menjalani hidup di dunia ini. Dia harus tetap menerima bantuan dari siapapun, apalagi dia merupakan mertuanya sendiri. Baik guys, kesekian lain lagi nih di mana ada si Safira yang dikejutkan oleh toko barunya si Anita. Ya, seolah-olah si Safira ingin membunuh mata pencarian si Anita ingin membunuh mata pencarian si Safira. Dia sengaja membuat toko kue tepat berada di depan toko kuenya si Safira. Dan juga yang lebih parahnya lagi di sini, si Anita membayar chef yang bekerja selama ini di toko kuenya si Safira dengan bayaran yang lebih mahal agar supaya chef itu mau bekerja di tempat dirinya, dan akhirnya toko Safira pun sepi. Tak lupa juga si Anita melibatkan si Agil di sini untuk menghancurkan si Safira lebih dalam lagi. Si Anita meminta si Agil untuk memanggil kawanannya agar supaya dapat menjadi juru promosi di sini guys. Oke, kita lihat saja ya. Semua orang jahat sekarang memang sedang bertengger, tapi ya sebentar lagi Anita maupun yang lainnya yang jahat-jahat di sini akan segera di bumi hanguskan. Baiklah sob, sampai di sini dulu ulasan alur cerita sinetronnya kali ini dari saya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.